Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pertama dari strategi pembelajaran biologi. Baik, kita akan mulai dari apa itu strategi atau strategi pembelajaran dalam biologi, ya. Yang pertama, berbicara tentang strategi, setidaknya ada 3 titik ya yang harus kita pahami. Yang pertama adalah think, plan, and manage. Ya. Strategi ini berkaitan dengan think, berpikir, ya, memikirkan cara, urutan, begitu ya, bagaimana kita bisa menyampaikan materi biologi sehingga dapat dipahami oleh siswa. Dan tentu pemikiran ini tentu perlu dituangkan dalam setting perencanaan, dan selanjutnya perencanaan itu kita lakukan tindakan, yang tindakan itu tentu saja memerlukan pengelolaan atau yang kita sebut dengan manage. Ya. Maka strategi pembelajaran biologi adalah cara dan urutan seorang guru dalam mengajar agar tujuan pembelajarannya tercapai. Ya. Tujuan pembelajaran itu kita peroleh dari mana? Tentu dari kurikulum. Ya. Pada mata kuliah sebelumnya, Anda sudah mengetahui kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan hari ini kita mengetahui bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang kita gunakan untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Ya. Dan beberapa revisi terkait kurikulum, itu tentu saja Anda sudah mengetahuinya semua, sehingga ada poin-poin yang harus kita ketahui, diantaranya di revisi 2020 itu kita mengenal ada istilah RPS sederhana, ya, atau RPS satu lembar, gitu ya. Itu mewarnai dinamika pembelajaran di tahun 2020 sampai hari ini. Tujuan pembelajaran yang tadi saya sampaikan itu tentu saja termaktub ataupun ada di dalam Permendikbud yang sudah kita ketahui bersama, ya. Itu terdapat pada Permendikbud nomor 24 bicara tentang kompetensi dasar. Maka kita sebagai calon guru biologi tentu harus memahami kedalaman, keluasan, konten biologi yang rujukannya tentu saja dari kurikulum. Ya. Selanjutnya, kita menghadapi satu masa, yaitu yang kita sebut dengan pembelajaran di masa pandemi. Ini tentu saja tidak bisa menjalankan cara-cara yang biasa kita lakukan dalam forum tatap muka. Ya. Belajar di rumah, dan tentu saja kita membutuhkan perangkat teknologi. Ada yang menggunakan handphone, ya, handphone satu orang satu di rumahnya, nyaman, ya. Ada yang menggunakan laptop, tentu saja dengan fasilitas lainnya dan nyaman juga. Namun masih ada beberapa tempat di negara kita, ya, tentu saja yang tidak bisa memiliki nasib yang baik, memiliki handphone satu orang, gitu ya. Setiap orang memiliki satu handphone, dan tentu ini tidak mudah menjalani pembelajaran di masa pandemi, dan kita sangat bersyukur ya beberapa tutor ataupun relawan ya yang di daerah datang ke rumah di rumah yang sudah disepakati untuk belajar bersama. Dan bahkan saya juga membaca ya di salah satu harian itu ternyata guru di satu daerah memberikan atau membuka rumahnya sehingga anak-anak boleh belajar di rumahnya, ya tentu dijalankan prokesnya, tidak dengan berkerumun. Ini merupakan bagian dari yang terjadi hari ini. Kemudian, hari ini pun kita berkuliah, ya tentu dalam forum daring, dan kita akan memanfaatkan learning management system, sehingga kita bisa mengkombinasikan luring dan daring. Ini adalah area yang akan kita hadapi hari ini dan juga ke depan, ya, sehingga kita tidak mengalami keterkejutan dan kita dengan segera mampu beradaptasi. Nah, apa itu proses belajar mengajar? Nah, kita akan mulai dari sini ya. Jadi sebelum kita memahami apa itu metode, pendekatan, dan lain sebagainya, memahami terminologi proses belajar mengajar itu menjadi penting. Ini menjadi bagian dari konstruksi berpikir. Ya. Yang pertama, proses belajar mengajar itu ditandai dengan interaksi komunikasi aktif. Ya. Jadi ada interaksi komunikasi aktif antara peserta didik atau siswa dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Kalau di dalam kelas, ya berarti dalam proses belajar, diskusi, ya, kemudian tanya jawab, ceramah, tetapi dalam aktivitas laboratorium,
bisa kita temukan dalam aktivitas di lab itu praktikum, ya, pengamatan mikroskopik, atau pengamatan observasi yang sifatnya pengamatan sederhana yang langsung, ya, itu juga dilakukan bersama-sama pada waktu yang sama. Nah, tentu pengertian ini tidak akan perlu kita koreksi, ya, dalam arti di masa pandemi, pengertian belajar itu harus dalam waktu yang sama perlu direvisi. Mengapa? Karena kita mengenal nanti ada sistem pembelajaran yang sinkronus dan asinkronus yang memungkinkan siswa dapat belajar walaupun tidak dalam waktu yang sama, tetapi mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran juga. Nah, coba kita perhatikan apakah proses belajar mengajar terjadi di sini. Adanya di dalam kelas, tetapi kita bisa melihat situasi siswa dengan guru tidak terjadi interaksi yang aktif. Ada siswa yang tertidur, bicara, memegang handphone, ya, itu juga perlu kita sadari, ya. Dan tadi ini salah satu contoh, apakah ini terjadi interaksi? Iya, betul. Interaksi aktif, ya, antara siswa dan guru ini merupakan satu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir juga terjadi interaksi aktif antara siswa atau antara peserta didik dengan pengajar, itu juga merupakan bagian dari proses belajar mengajar. Ya. Baik, yang kedua, mengajar tentu tidak bisa lepas dari kemampuan berkomunikasi. Ya. Jadi beberapa rujukan mengatakan bahwa efektivitas dalam mengajar itu tentu saja sangat dipengaruhi berbagai faktor, yaitu pengetahuan yang bersangkutan terhadap pengetahuan pedagogi, istilahnya pengetahuan subjek yang spesifik, ya, kemudian menggunakan beberapa metode dan beberapa media ataupun media dan teknologi, kemudian pemahaman dia tentang prinsip-prinsip pembelajaran, dan yang keempat adalah pengetahuan ataupun keterampilan dia dalam memanage kelas, ya. Itu merupakan hal yang tidak kalah penting harus mereka perhatikan, ya. Dan tentu life skill itu juga satu hal yang penting, ya, dimiliki, terutama kita sebagai pengajar yang harus memiliki juga kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, ya. Terkait dengan komunikasi dan interpersonal itu juga merupakan bagian yang penting ketika kita mengajar, ya. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, yang kedua pemahaman tentang interaksi kelas, yang ketiga keterampilan mendengarkan, dan yang keempat adalah keterampilan interpersonal. Keterampilan komunikasi tentu saja bisa dalam bentuk oral, ya, bicara, dan juga dalam bentuk nonverbal, ya. Tidak dalam bentuk bicara tapi ekspresi, ya. Seseorang yang pengajar tentu harus memiliki kemampuan dalam bicara secara jelas, tapi tidak berteriak-teriak, begitu, ya. Yang kedua, clarity. Clarity ini kejelasan, pemilihan kata, kalimat, yang tentu disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, ya. Ada variasi dalam bicara, penekanan, ya, kecepatan bicara juga perlu diatur, ya. Kemudian hindari bahasa-bahasa yang tidak formal dalam arti ketika materi itu memang menuntut kita untuk pada penyampaian yang formal, ya. Kemudian perlu juga diperhatikan, ya, ada beberapa ujaran-ujaran yang kadang tidak kita sadari dengan kata oke, atau misalnya diam sesaat, atau dan kata-kata itu sering dikemukakan pada saat kita menyampaikan. Ini juga perlu kita minimalisasi, dan ini tentu harus dilatih. Kemudian adalah nonverbal. Nonverbal itu berarti wajah, ya, ekspresi wajah. Jadi ketika kita bilang atau misalnya berkomunikasi kepada seseorang dengan menanyakan kabarnya, berarti kan tentunya ekspresi ini harus mendukung. Jadi ekspresi ini akan membulatkan kata-kata yang kita sampaikan. Kemudian movement. Movement ini juga tentu bagian dari hal yang penting bagi seorang pengajar, di mana dia akan memberikan perhatian kepada siswa. Tidak hanya berfokus pada meja di tempat dia mengajar, tetapi dia bisa bergerak dari satu area ke area lain. Kemudian gesture, ya, sikap tubuh yang selalu konsisten dengan kontak matanya, jadi selalu menatap siswa, ya, secara keseluruhan, dan dapat memperhatikan kontak fisik yang tentu saja yang diperlukan, ya. Selanjutnya kita juga bisa melihat interaksi kelas, ya. Seorang guru juga perlu memperhatikan bagaimana kehadiran dia dalam keseluruhan siswa itu sendiri, ya.
kemudian kemampuan dia dalam mengajukan pertanyaan, kemudian juga dia dalam menjawab, ya, kemudian mengelola diskusi kelas, ya, kemudian pembelajaran kooperatif juga dilakukan, pembelajaran yang berpasangan, ya, kemudian pembelajaran yang mengarah kepada fokus pada guru atau misalnya belajar mandiri, individu, ya. Yang tidak kalah penting adalah keterampilan mendengarkan. Ya, keterampilan mendengarkan ini adalah keterampilan di mana tentu ini sangat penting. Ya, ketika kita mengajar, seringkali kita menyampaikan materi mungkin terlalu cepat atau contoh-contohnya itu di luar dari jangkauan pemahaman siswa. Itulah pentingnya kita memberikan pertanyaan balikan kepada peserta didik untuk menanyakan apakah apa yang sudah kita sampaikan dipahami oleh siswa. Dan ini tentu membutuhkan sikap empati bahwa apakah materi yang sudah disampaikan oleh ibu misalnya dapat dipahami. Nah, itu tentu saja membuat mereka menjadi lebih nyaman, sehingga ketika mereka ada pertanyaan, mereka dapat dengan segera menyampaikannya dengan lugas. Ya. Ini termasuk diantaranya kemampuan kita dalam mendengar secara aktif, ya, mereka bicara, kita pun mendengarkan. Kemudian keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini juga keterampilan memahami orang lain. Ya. Sebelum kita memahami orang lain, tentu penting kita memahami diri kita sendiri. Bagaimana performa kita itu tentu perlu ditangkap, diekspresikan, dan orang akan melihat kita itu seperti apa. Ya. Dan itu tentu akan mempercepat proses komunikasi yang baik. Kemampuan kita memahami, kemudian menanyakan kembali apa yang sudah dipahami atau yang sudah diajarkan dan meminta feedback ataupun respon dari siswa, ini juga bagian dari keterampilan personal. Ya. Mengecek, ya, pemahaman siswa itu juga keterampilan interpersonal. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu proses belajar mengajar, ya, kita juga ingin membedakan apa itu belajar dan mengajar. Kalau belajar itu adalah proses aktif siswa, ya, untuk mempelajari atau memahami konsep. Belajar itu bisa individu, kelompok, mandiri, atau dibimbing. Tapi kalau mengajar, itu titik tekannya adalah pada proses aktif guru. Proses aktif guru dalam membimbing siswa atau memberi dorongan atau motivasi. Maka kita sudah memiliki terminologi yang berbeda, ya. Kalau kita bilang belajar, berarti titik tekannya adalah proses aktif di siswa. Kalau mengajar, itu tentu proses aktifnya ada di guru. Ya. Selanjutnya, apa itu pembelajaran dan apa itu pengajaran? Ya. Pembelajaran itu difokuskan pada kegiatan belajar yang mengajar ditinjau dari sudut kegiatan siswa. Ya, jadi kalau kita bilang pembelajaran, berarti titik tekannya adalah pada kegiatan siswa. Kegiatan siswa tentu saja dirancang oleh guru tentunya. Nah, kalau pengajaran itu titik tekannya adalah kegiatan proses mengajar, ya, proses belajar mengajar ditinjau dari sudut guru berupa proses mengajar guru. Jadi perbedaannya di sini, ya. Kalau pembelajaran atau learning itu fokusnya pada kegiatan siswanya, kalau pengajaran berarti kita sebut dengan instruction ditinjau dari guru, ya, berupa proses pengajaran yang dilakukannya. Nah, kita ketahui bersama siklus belajar, ya, pengajaran itu di dalam pembelajaran itu ada pertama perencanaan, yang kedua adalah pengalaman belajar atau kegiatan, yang ketiga refleksi, dan yang keempat observasi. Jadi seorang guru yang sudah merencanakan dengan baik, baik itu materi, kemudian aktivitas itu akan didukung oleh media apa, gitu, ya, perangkat apa, media bahan ajar seperti apa, metode ataupun pendekatannya, maka akan diimplementasikan dalam satu aktivitas belajar atau yang kita sebut namanya pengalaman belajar. Nah, setelah pengalaman belajar itu berlangsung, tentu seorang guru perlu melakukan refleksi. Ya. Refleksi itu berarti istilahnya perbaikan, ya, perbaikan ataupun apakah apa yang sudah direncanakan itu sudah sesuai, gitu, ya, atau pengalaman belajar itu apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah,
Setelah refleksi, tentu kita dapat melakukan perbaikan dan mengamati kembali apa yang sebenarnya apa yang sudah terjadi di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian dikaitkan dengan tugas guru setidaknya ada 3 ya. Yang pertama adalah planner, yang kedua adalah pelaksana, dan yang ketiga adalah evaluator. Guru sebagai planner berarti dia merencanakan seluruh aktivitas belajarnya. Dan dalam pelaksanaannya, guru adalah seorang organizer, ya, memastikan apa yang direncanakan itu dapat sesuai terlaksana. Dan penilai tentu saja apa yang sudah direncanakan itu apakah sudah sesuai dengan tujuannya, dan ini adalah bagian dari tugas guru. Tugas utama guru lainnya adalah fasilitator, ya, dinamisator, mediator, evaluator, dan instruktor. Ya. Beberapa komponen tersebut saya jelaskan sebagai berikut. Ya. Kalau kita bicara fasilitator, berarti memberikan kemudahan para siswanya dalam menanamkan konsep yang menjadi tuntutan kurikulum. Nah, kemudahan itu seperti apa? Kemudahan itu dikala belajar, tentu saja siswa misal terkendala dengan sumber rujukan atau sumber referensi. Maka kita dapat mengarahkan siswa dengan membantu mereka, kalau di kelas, di sekolah, tentu bisa diarahkan ke perpustakaan, tetapi kalau dalam pembelajaran di masa pandemi itu, kita bisa arahkan dengan memberikan sumber rujukan website internet yang bisa digunakan untuk menambah pemahaman konsepnya. Yang kedua, dinamisator. Ya, tentu saja situasi kelas itu tentu saja dapat merasakan kondisi yang monoton, gitu ya, kebosanan. Maka kita sebagai seorang guru memberikan ice break, ya, variasi tugas, itu juga dapat meningkatkan situasi kelas sehingga bisa hidup dan tidak monoton. Mediator itu tentu adalah bertindak sebagai media bagi siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang keempat, evaluator, berarti menilai kemajuan siswa agar melakukan perbaikan. Ini adalah tugas utama guru. Setiap kegiatan pembelajaran tentu akan ada review ataupun semacam evaluasi, ya, evaluasi harian, boleh ya, seperti itu. Dan kita bisa menilai kemajuan siswa berdasarkan evaluasi tersebut. Instruktor berarti berkaitan dengan instruksi atau perintah yang baik dalam bentuk tugas-tugas agar siswa aktif belajar. Demikian tugas utama guru, dan yang terakhir adalah manajer. Yang manajer ini juga merupakan bagian dari tugas utama guru, di mana ia memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan tentu berwibawa. Ya. Guru tentu tidak bisa melepaskan tugas utama guru ini, dan itu kenapa bahwa tugas utama guru yang tadi sudah saya sampaikan ini berkaitan dengan kompetensi guru tersebut. Ya, setidaknya ada 4 kompetensi guru yang bisa mendukung pelaksanaan profesi guru itu sendiri. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Ya. Mata kuliah strategi pembelajaran ini mendukung kemampuan Anda dalam memperkuat kompetensi pengelolaan pembelajaran, ya, atau pedagogi. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan kematangan personalitas, ya, diri Anda ketika kita berhadapan, baik itu masalah ataupun interaksi sosial. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional, itu berkaitan dengan konten science tentu saja, atau biologinya. Ya. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, bagaimana Anda bisa berinteraksi, baik itu sesama, kepada murid Anda, kepada kepala sekolah, kepada masyarakat yang luas sekalipun. Ya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait dasar-dasar dalam strategi pembelajaran biologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.